Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu unit rumah di Jalan Alboin, Huta Barat, Kota Padang, Sidempuan hangus terbakar. Seorang ibu hamil 4 bulan dilaporkan hilang di mangsa buaya di Kabupaten Labuan Batu Utara. Wali Kota Medan Bobi Nasution masuk dalam bursa calon gubernur Sumatera Utara 2024. Nama menantu Presiden Joko Widodo Muhammad Bobi Afif Nasution disebut masuk dalam bursa calon gubernur Sumatera Utara 2024. Menanggapi hal ini, Bobi menyatakan masih fokus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Medan. Nama Bobi Nasution santer terdengar bakal mengisi bursa calon gubernur pada pemilihan gubernur Sumatera Utara 2024. Selain Bobi, nama Edi Rahmayadi yang kini menjabat gubernur Sumatera Utara merupakan sosok kuat lainnya yang bakal bersaing dengan Musa Rajeksah, wakil gubernur saat ini. Menanggapi nama Bobi ikut bersaing dalam Pilgub Sumatera Utara 2024, dirinya menegaskan tengah memfokuskan diri menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Medan. Menurut Bobi, terdapat banyak pekerjaan rumah selaku pejabat kepala daerah ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang ditargetkan rampung dalam bulan Februari 2024 mendatang. Tanggapannya pokoknya saya sudah menyampaikan, dalam kesempatan ini saya menyampaikan untuk 2024 saya sudah memutuskan pekerjaan di Kota Medan kita selesaikan dulu. Baru dikembalikan 2,8 dari 21 miliar rupiah yang harus dikembalikan, 8 perusahaan kontraktor pengerjaan proyek lampu pocong di Kota Medan bakal dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan. Babak baru permasalahan lampu pocong dinyatakan sebagai proyek gagal oleh Wali Kota Medan terus bergulir. Berjalan sebulan sejak proyek penataan landscape jalan dari anggaran APBD Medan tahun 2022-2023 baru 2,8 miliar yang dikembalikan secara mencicil oleh kontraktor. Padahal Bobi Nasution memerintahkan pengembalian 21 miliar rupiah pada 8 perusahaan pemegang proyek. Dari total 21 miliar anggaran APBD yang telah digelontorkan untuk pembayaran lampu pocong itu, baru 5 kontraktor yang mengembalikan uang dengan total 2,8 miliar rupiah. Nilai pengembalian beragam, ada yang membayar 100 juta hingga 500 juta rupiah secara mencicil. Menyikapi lambannya pengembalian dana oleh para pemegang kontrak lampu pocong, Wali Kota Medan memberi waktu 60 hari kepada kontraktor untuk mengembalikan dana anggaran sekaligus pembongkaran lampu pocong di 8 ruas jalan. Jika tidak dipenuhi selama masa tenggat waktu yang diberikan, Bobi akan menyerahkan permasalahan ini pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan. Sudah jelas ada aturannya di situ, akan kita serahkan kepada APH. Gitu. Ya, bisa kita serahkan ke kepolisian, bisa kita serahkan ke kejaksaan, dan saya kemarin juga buka opsi kepada pemerintah Kota Medan untuk buka opsi untuk bekerjasama dengan KPK. Sebelumnya, pada 9 Mei lalu, Bobi Nasution mengumumkan proyek penataan landscape jalan sebagai proyek gagal karena melanggar sejumlah aturan, salah satunya jumlah lampu, jenis material, dan jarak lampu satu sama lainnya tidak sesuai kontrak. Penilaian itu diumumkan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kota Medan. Sedianya, dalam anggaran APBD 2022, 1.700 lampu jalan dipasang di 8 ruas jalan utama Kota Medan, namun hasilnya menjadi cemoohan. Di media sosial, lampu jalan itu populer dengan sebutan lampu pocong. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Jelang Pilkada dan Pilpres 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan rekrutmen calon anggota Bawaslu di setiap kabupaten kota. Di Kota Pematang Siantar sejak Senin hingga Rabu lalu, ratusan orang melamar sebagai anggota Bawaslu. Penerimaan berkas anggota calon Bawaslu Yona 1 wilayah Siantar, Simalungun, Langkat, Binjai, dan Karo berlangsung di Siantar Hotel, Pematang Siantar. Para pelamar antusias melamar sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kota, menyerahkan semua berkas kepada panitia seleksi Bawaslu.
Dari tiap kabupaten kota, hampir 100-an orang mengikuti setiap tahapan dari Panitia Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Ya. Saat ini sedang masa pendaftaran dan pemberkasan para calon. Ya. Nah, harapan kami hari ini semua target minimal yang ditentukan itu sudah terpenuhi lah. Satu kabupaten kota berapa target minimal, Pak? Itu masing-masing kabupaten kota itu targetnya 8 kali kebutuhan. Jadi contohnya misalkan Kabupaten Karo kebutuhannya itu 3 kali 8, jadi sekitar 24. Oh, gitu. 24 orang pendaftar. Untuk Siantar sendiri, Pak? Untuk Siantar sendiri itu yang kita butuhkan 24 pendaftar. Iya. Tetapi dalam jumlah pendaftar itu tetap harus ada 30% kuota untuk perempuan. Perempuan. Ya, hari Senin yang lalu. Oh gitu. Problemnya kebermasalahan untuk upload berkas-berkas mereka di dalam sistem. Okay. Nah, sistem ini kan baru tahun ini dengan pola seperti ini dilakukan. Iya. Sementara di hari terakhir penerimaan berkas lamaran banyak peserta yang kecewa. Pasalnya, aplikasi pendaftaran tidak dapat dibuka. Dari Langkat ya. Dari Langkat tadi jam 8. Lambat ya, ke kota Siantar ya. Nah, apa? Akibat aplikasi pendaftaran tidak dapat dibuka, peserta akhirnya menyerahkan berkas secara langsung kepada Panitia Seleksi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Yana Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Punggungan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI menggandeng Persatuan Artis Batak Indonesia untuk menghelat Festival Mangardang. Festival Mangardang merupakan ajang tarik suara khusus lagu Batak yang diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat. Festival Mangardang yang diperkasai oleh Punggungan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI bersama Persatuan Artis Batak Indonesia atau PASBI akan dihelat mulai 22 Juni hingga 9 Juli 2023 dari tahap audisi hingga babak final. Ajang ini akan berlangsung di beberapa tempat. Babak audisi digelar di Lapu-Lapu seputaran Jakarta, lalu babak final dilaksanakan di kawasan Ancol. Pendaftaran acara ini telah dibuka sejak 29 Mei sampai 18 Juni untuk semua kalangan masyarakat. Hadirnya ajang seperti ini diharapkan dapat melestarikan dan menggairahkan kembali musik Batak serta dapat menelurkan talenta baru di belantika musik tanah air. Biarlah berjalan baik dan ini penyelenggarannya unik. Penyelenggarannya dikombinasi. Jadi di tingkat penyisihan itu dilakukan di lapo-lapo. Ini menarik ini. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi ini idenya Parbi murni. Jadi dilakukan di lapo-lapo. Tentu ini merupakan karakter yang genuine, yang asli dari falsafah Batak. Sementara sebagai pelaksana, Persatuan Artis Batak Indonesia mengaku sangat senang dengan kerjasama ini. Untuk arah bina atau arah mau menuju lebih tenar lagi, di sini kita juga banyak. Di Parbi ini banyak sekali. Pencipta lagu pun ada. Diciptakan lagu baru pun untuk dia bisa saja. Ketika misalnya pencipta itu melihat penampilan mereka, jadi tergerak hatinya untuk mengangkat lebih tenar lagi, kenapa tidak? Kemudian yang di Lapo sementara ini si Pirni Tondi sudah oke. Karena kami melihat salah satu Lapo Batak ini memenuhi kriteria itu seperti kebersihannya, kemudian sound systemnya itu. Festival Mangardang akan mempertandingkan 2 kategori yaitu kontes menyanyi solo dan trio. Untuk kategori solo, peserta tidak dipatok syarat usia, sementara kategori trio dimulai dari usia 17 hingga 40 tahun. Para peserta akan memperebutkan total hadiah 58 juta rupiah. Ramaditya Domas dan Hasto Aji melaporkan dari Jakarta. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.